Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi Sabtu 12 April 2025. Pagi ini kita akan membaca Ibrani pasal 2, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Mari sejenak kita berdoa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan baru. Kami bersyukur untuk hari baru. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan baru menjalani hari ini. Karena itu perkenankan kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan. Perkenankan kami dalam kuasa Roh Kudus. Kami memperoleh hikmat dan pengetahuan agar kami dapat memahami kebenaran-Mu Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan pada saat ini. Ampunkanlah segala salah dosa kami Bapa, dan berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena ketakutannya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah yang mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Yesus membebaskan dari perhambaan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, prinsip perhambaan merujuk pada keadaan di mana manusia kehilangan kebebasannya karena terikat kepada sesuatu, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Dalam dunia modern, perhambaan tidak lagi terlihat dalam bentuk rantai dan paksaan fisik, tetapi hadir dalam bentuk kebergantungan terhadap materi, status, atau nilai-nilai tertentu. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar bebas atau justru masih menghambakan diri pada sesuatu? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Kristus telah membebaskan kita dari perhambaan dosa dan ketakutan akan maut. Ibrani 2 ayat 15 mengatakan, Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Melalui kematiannya, Kristus mematahkan kuasa iblis yang menguasai maut, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kematian Kristus memberikan kebebasan sejati kepada kita, menjadikan kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba Kristus.
Mengapa Kristus mau membebaskan kita? Jawabnya sederhana namun mendalam. Karena kasih-Nya kepada kita. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 16 tertulis bahwa Kristus lebih memilih untuk mengasihi keturunan Abraham daripada para malaikat. Kasih ini mendorongnya untuk memberikan dirinya agar kita benar-benar merdeka dari kuasa dosa dan maut. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dibebaskan, kita dipanggil untuk tidak lagi mengikatkan diri kita pada apapun selain Kristus. Kita tidak lagi menjadi hamba uang, kekuasaan, atau hawa nafsu, tetapi hamba Kristus yang hidup dalam anugerah-Nya. Kebebasan sejati adalah ketika kita sepenuhnya tunduk kepada Dia yang telah membebaskan kita. Sebagai hamba Kristus, kita hidup bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh belas kasih-Nya yang mengalir tanpa batas. Marilah tinggalkan perhambaan duniawi dan jalani hidup dalam kebebasan dan kasih yang hanya ditemukan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau telah perdengarkan kepada kami. Kami percaya Roh Kuduslah yang akan terus menolong kami, menguraikan firman-Mu dengan benar dalam sepanjang kehidupan kami. Terkhusus hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan segala kehidupan dan tanggung jawab kami. Kami menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Penuhkan kami dengan hikmat-Mu Tuhan, agar kami senantiasa menyerupai Engkau di dalam berpikir, bertindak, dan berkata-kata. Ya Bapa di sorga, kami ingin menyerahkan semua pelayanan kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami, baik dalam rumah kami maupun di luar rumah, tanggung jawab anak-anak kami di dalam pergaulan, di dalam pendidikan, bahkan juga tanggung jawab di dalam mencari pekerjaan, tanggung jawab dalam mencari pasangan hidup. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Penuhkanlah kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami percaya bahwa hati kami hanya terarah kepadamu saja. Kami berdoa bersama dengan semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, baik itu anggota jemaat di Jemaat Tamalan Rea maupun di luar Jemaat Tamalan Rea. Kami percaya Tuhan adalah tabib yang agung bagi kami. Bukan hanya menyembuhkan fisik kami, tetapi juga memulihkan psikis, iman, percaya kami. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk para kekasih-kekasih Tuhan yang berada dalam duka cita. Dikuatkanlah mereka semuanya, tetap keluar sebagai pemenang, karena kami percaya Tuhan sumber kekuatan. Kami angkat kepadamu pujian syukur atas semua pencapaian-pencapaian yang Tuhan perkenankan hamba-hamba-Mu boleh capai. Ada banyak yang mendapatkan kekuatan kesembuhan, yang berhasil menyelesaikan pendidikan, yang juga boleh menepati posisi yang baik dalam pekerjaan, yang berjalan dengan sukacita atas usaha yang semakin baik dan semakin maju, pun juga yang bersukacita atas pertambahan usia, atas pertambahan kasih karunia dalam rumah tangga masing-masing, atas kelahiran anak atau cucu, dan bahkan sukacita yang lain. Kami hanya mampu menyatakan syukur kepadamu, dan biarlah kemuliaan hanya kepadamu saja ya Tuhan.
Kami bersyukur penyertaan Tuhan dalam satu pekan, dan perkenankan kami dalam akhir pekan ini sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami, sehingga dengan sukacita seluruh umat-Mu di muka bumi akan kembali menyatu pada hari raya hari Minggu. Kami memuliakan Engkau, kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan sesama kami di dalam sukacita ibadah. Oh Tuhan, inilah kami yang datang membawa doa kami kepadamu. Sendengkan telingamu Tuhan, dan jawablah kami dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita sekalian, pergilah dalam kehidupanmu masing-masing. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai-Mu. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.